Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat terpelajar semua. Eh, saya kali ini akan memberikan penjelasan tentang sejarah lahirnya tata hukum Indonesia. Nah, lahirnya tata hukum Indonesia untuk pertama kalinya itu bersamaan dengan lahirnya negara Indonesia, yaitu sejak diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 17 Agustus ya, tahun 1945. Nah, proklamasi sendiri itu disebut sebagai satu detik penjebolan tata hukum kolonial untuk mengarah pada pembentukan hukum baru, yaitu hukum nasional Indonesia. Nah, apakah sesudah itu membentuk tata hukum Indonesia bisa dilakukan dalam waktu yang singkat? Yang kita tahu, pembentukan satu undang-undang saja itu membutuhkan waktu bertahun-tahun ya, dengan dana yang sangat besar. Nah, sedangkan hukum-hukum yang dibutuhkan dalam kehidupan bernegara itu sangat banyak dan sangat kompleks, sehingga rasanya tidak mungkin ya ketika negara itu berdiri langsung kemudian memiliki hukum-hukum yang dibutuhkan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Oleh karena itu, permasalahan di bidang hukum pada awal kemerdekaan ya, di mana Indonesia belum memiliki cukup produk hukum atau peraturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka untuk menghindari vakum atau kekosongan hukum, Indonesia melakukan upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ya dengan merujuk pada pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelum amandemen ya, di mana semua badan atau lembaga dan peraturan yang ada masih dapat berlaku sepanjang belum diganti menurut Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pasal 2 Aturan Peralihan ini menjadi dikuatkan dengan adanya azas konkordasi. Azas konkordasi itu di mana hukum-hukum yang berlaku pada masa penjajahan ya, di mana Indonesia dijajah oleh kolonial Belanda itu kemudian diambil oper dan diberlakukan di seluruh wilayah Hindia Belanda, yaitu wilayah bekas jajahan Belanda. Nah, lalu bagaimana sejarah tata hukum di Indonesia sebelum kemerdekaan ya, atau semasa penjajahan Belanda? Setidaknya ada 3 masa, yaitu masa VOC, masa pemerintahan Hindia Belanda, dan masa penjajahan Jepang. Nah, pertama, pada masa VOC atau Vereniging Oost-Indische Company, secara singkat saya katakan bahwa VOC lebih fokus kepada perekonomian sehingga bidang hukum kurang diperhatikan. Pada 1642 dikeluarkan yang namanya Statuta van Batavia dan diperbarui lagi pada tahun 1766 dengan nama New Batavisch Statuten atau Statuta Batavia baru. Hukum-hukum yang berlaku pada masa VOC adalah bahwa masyarakat pribumi dibiarkan menggunakan hukum-hukumnya sendiri, yaitu hukum adat dan hukum agama. Belum ada kehendak untuk menciptakan unifikasi hukum, meskipun dalam beberapa aspek VOC itu mengintervensi peradilan-peradilan agama atau peradilan-peradilan adat. Nah, kedua, pada masa Hindia Belanda di bawah pemerintahan Belanda pada 1800 sampai dengan 1811, kemudian 1816 sampai dengan 1942, bidang hukum mulai mendapatkan perhatian. Politik hukum Hindia Belanda mengarah kepada pertama adanya kodifikasi hukum yang dipengaruhi oleh paham legisme. Ya, jadi hukum itu harus tertulis, harus jelas, ya. Oleh karena itu tidak bisa lagi mengandalkan hukum-hukum yang tidak tertulis.
Nah, proses kodifikasi inilah yang kemudian dilakukan. Kemudian ada kehendak mengarah pada unifikasi hukum. Nah, sistem hukum Belanda banyak berpijak pada hukum Perancis sebenarnya. Jadi, baik itu penal code atau yang sering kita sebut sebagai kitab undang-undang hukum pidana, maupun Berkeley Wet Book atau kitab undang-undang hukum perdata, itu sesungguhnya adalah hukum Perancis yang diberlakukan di Hindia Belanda. Nah, periode-periode penting selama masa pemerintahan Hindia Belanda sejak 1847 sampai dengan 1942, itu tercatat ada 3 peraturan pokok yang pernah berlaku ya secara bergantian. Yang pertama adalah Algemene Bepalingen Wetgewing voor Indonesia atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang disingkat dengan AB, ya, itu dengan Stadblad 1847-23, 1848 sampai dengan 1854. Kemudian ada Indische Stadregeling. Sebelum itu ada Regering-Reglement atau yang kita singkat sebagai RR atau peraturan pemerintah ya, dalam bahasa Indonesianya adalah peraturan pemerintah. Ini diberlakukan berdasarkan Stadblad 1854-2. Jadi ini berlaku antara 1855 sampai 1926. Kemudian yang ketiga ada Indische Stadregeling atau sering disebut sebagai IS. Dalam bahasa Indonesianya kita artikan sebagai Konstitusi Hindia Belanda. Itu diberlakukan berdasarkan Stadblad 1925-1415. Dan ini mulai berlaku dari 1 Januari 1926 sampai dengan 1942. Sampai dengan penjajahan Belanda berakhir ya, karena kita 1942 kemudian dalam jajahan Jepang. Nah, beberapa hasil kodifikasi periode 1940-an seperti Algemene Bepalingen van Wetgewing ya, atau ketentuan peraturan perundang-undangan, Berkeley Wet Book atau kitab hukum perdata, kemudian Wet Book van Koophandel atau kitab undang-undang hukum dagang, ada Reglement op de Burgerlijk Rechtvordering atau RV ya, yang sering juga kita sebut sebagai hukum acara perdata. Nah, hukum-hukum tersebut yang berlaku di masa pemerintahan Hindia Belanda, lalu pada awal kemerdekaan diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia ya, berdasarkan peraturan peralihan tadi itu, aturan peralihan nomor 2 ya, Undang-Undang Dasar 1945, dan berdasarkan asas konkordasi ya, jadi pengambilan oper hukum-hukum yang berlaku sebelumnya. Nah, untuk Indonesia yang saat ini masih bernama Hindia Belanda, Berkeley Wet Book misalnya diberlakukan mulai 1859. Nah, hukum perdata dan hukum pidana Belanda sendiri ya disadur dari hukum perdata dan hukum pidana yang berlaku di Perancis dengan beberapa penyesuaian. Ya. Nah, kebijakan yang berkaitan dengan unifikasi yang terjadi, yaitu yang tadi saya katakan ya, karena berlaku Reglement, ya, itu ada pasal 11 AB, dilanjutkan dengan pasal 75 RR. Ya, pada dasarnya membagi penduduk Hindia Belanda menjadi golongan-golongan, ya, yaitu 2 golongan, yaitu golongan pribumi dan non-pribumi. Jadi untuk golongan pribumi berlaku hukum-hukum yang sudah lama diberlakukan kepada golongan pribumi, sedangkan golongan non-pribumi itu berlaku hukum-hukum asing. Nah, kebijakan penundukan diri secara sukarela pada tahun 1917 ya, jadi kalaupun golongan-golongan pribumi ingin menundukkan diri kepada hukum-hukum asing, itu juga diperbolehkan ya. Kemudian pasal 131 IS ya, junto pasal 163 IS sebenarnya substansinya sama dengan pasal 75 RR yang baru. Yang membedakan adalah 3 golongan dalam hukum perdata yang berlainan. Ya. Nah, sementara pada masa Jepang ya, pada masa Jepang itu pada dasarnya tidak membawa perubahan yang signifikan ya di bidang hukum di Indonesia. Jadi hukum-hukum yang berlaku
pada masa Hindia Belanda itu tidak mengalami perubahan ya pada masa pemerintahan Jepang. Nah, fokusnya pada pemerintahan Jepang itu sebenarnya adalah mobilisasi penduduk di Indonesia untuk kepentingan Jepang pada pemenangan Perang Dunia Kedua, yang toh pada akhirnya Jepang kalah ya. Nah, produk hukum yang penting ya itu ada Osamu Shirai nomor 1 tahun 1942 yang mengatur tentang ketentuan peralihan yang mengakibatkan peraturan-peraturan sebelumnya, yaitu produk pemerintah Hindia Belanda masih berlaku. Nah, ini adalah dasar ya kenapa tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan pada pemerintahan Jepang. Dan lembaga-lembaga peradilan yang digunakan ada peralihan-peralihan nama gitu ya, tetapi ini sebenarnya hanya menyesuaikan namanya saja, tapi secara fungsi dan kewenangannya tidak mengalami perubahan. Nah, begitulah gambaran singkat tentang bagaimana sejarah tata hukum di Indonesia sebelum kemerdekaan. Nah, Anda bisa mengikuti materi saya tentang sejarah tata hukum Indonesia pada masa kemerdekaan, yaitu Orde Baru, dan masa reformasi pada channel yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.